Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 29 Desember 2024. Kita percaya di pagi yang indah ini kita boleh menikmati nafas kehidupan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan dari 2 Tawarik 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Tawarik 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Atas setiap kasih dan rahmat-Mu, berkat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang peristirahatan kami, sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. 2 Tawarik 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan yang tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu hanya dengan hikmat dari Tuhan. Hanya dengan hikmat dari Tuhan. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dan perlu diketahui bahwa kebutuhan dan keinginan itu sangatlah berbeda. Kebutuhan lebih bersifat pokok dan sangat penting sehingga wajib untuk terpenuhi. Sementara keinginan itu sifatnya
tambahan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan itu sifatnya terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas yang selalu ada di dalam kehidupan manusia. Salomo yang akan menggantikan Daud ayahnya sangat memahami kebutuhan yang paling penting untuk seorang raja. Seorang raja pastilah berkaitan dengan kekuasaan, istana, dan simbol-simbol kemegahan lainnya, layaknya seorang raja pada umumnya. Namun, oleh Salomo hal itu bukanlah yang menjadi terutama. Bahkan sesungguhnya ia mempunyai alasan untuk memiliki semua itu, andai ia ingin memanfaatkan kesempatan ketika ditawari oleh Allah apa yang diinginkannya. Pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." Ayat yang ke-7. Lalu Salomo menjawab, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menjadi hakim atas umatmu yang besar ini?" Ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo justru meminta hikmat dan pengertian. Dan baginya hal itulah kebutuhan yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya bertindak sebagai raja, tetapi juga sebagai hakim. Sementara bangsa yang akan dipimpinnya adalah bangsa yang besar. Hikmat Tuhan bagi Salomo adalah kebutuhan utama yang mutlak dimilikinya. Ia sadar bahwa ia hanya dapat memimpin bangsa yang besar itu dengan tuntunan hikmat Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih-Mu, berkat-Mu itulah yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengajarkan kami dan mengingatkan kami betapa pentingnya hikmat dan pengetahuan di dalam kehidupan kami. Bukan kekayaan yang utama, bukan hal-hal duniawi yang utama, tetapi bagaimana dalam pengharapan kami terus mengandalkan hikmat Tuhan, terkhususnya kami yang sebagai pemimpin, maupun kami yang akan menjalani kehidupan kami. Kiranya hikmat-Mu lah yang kami gunakan, hikmat-Mu lah yang menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan dan menjalani kehidupan kami, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami kembali untuk melanjutkan aktivitas kami, tanggung jawab kami. Kiranya Engkau berkati kami, tuntun kami, sertai kami, sehingga dalam kami menjalani tanggung jawab kami terus mengandalkan Engkau di dalamnya. Berkati setiap pekerjaan kami, pendidikan kami, perkuliahan kami, usaha kami, pertumbuhan kami, semuanya itu ya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik dan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Untuk keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkaulah yang melihat mereka, Engkaulah yang menuntun mereka. Sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Talmandrea. Di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, perkuliahan mereka,
Dari semuanya itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga mereka boleh menjalani aktivitas mereka, kegiatan mereka, dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkaulah yang melihat mereka, Engkaulah yang ada bersama-sama dengan mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, ada dalam proses pemulihan mereka, pengobatan mereka, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh pulih dan boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik, dan tidak lupa untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk saudara-saudari kami, orang-orang sekitar kami yang dilanda duka cita, kami percaya Tuhan, di tengah duka cita yang mereka alami, Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan mereka. Kami hanyalah manusia yang rapuh. Ketika duka cita melanda, kami sangatlah rapuh dan tidak berdaya ya Tuhan. Untuk itu Engkau yang hadir di tengah-tengah duka cita kami, duka cita saudara-saudari kami, sehingga mereka boleh terus memandang Engkau dengan iman dan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah duka cita mereka. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau berkati mereka, tuntun mereka, sertailah mereka, sehingga dalam masa tua mereka terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, tuntun kami sehingga apa yang menjadi pelayanan kami itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja, dan kami boleh menjalani, melakukan pelayanan kami dengan terus sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 29 Desember 2024. Marilah kita menjalani hari-hari kita dengan terus mengandalkan hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya boleh baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.